Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia dan rahmat-Nya lah kita masih bisa melakukan presentasi lewat online. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah sebagai moderator sekaligus pemateri, dan di sebelah kanan saya perkenalkan, nama saya Novia Agustina. Saya Nurfika Syahira. Baik, itulah nama-nama pemateri. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita melangkah ke materi. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Dalam sebuah keluarga dikatakan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang diharapkan apabila di dalam keluarga terdapat akhlak dalam keluarga, dan diantaranya adalah birrul walidin, hak kewajiban dan kasih sayang suami istri, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan silaturahmi dengan kerabat yang juga berkaitan tentang akhlak dalam keluarga. B. Tujuan penulisan masalah. 1. Memahami tentang birrul walidin, kedudukan birrul walidin, bentuk-bentuk birrul walidin, serta uqulul walidin. 2. Mengetahui tentang hak kewajiban dan kasih sayang suami istri. 3. Mengetahui kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. 4. Mengetahui tentang silaturahmi dengan karib kerabat. Urgensi keluarga dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia dapat menyelamatkan manusia dari krisis moral melalui pembentukan keluarga yang sakinah, keluarga yang islami. Karena itu, keluarga muslim harus kembali kepada ajaran Islam, sebab Islam telah memberikan perhatiannya yang besar dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut telah terbukti dalam sejarah bahwa Rasulullah dan para sahabat mampu menciptakan rumah sebagai surga dalam suka dan duka, serta mereka sukses melahirkan generasi terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Berkeluarga harus diawali dengan akad pernikahan yang sah sebagai ikatan bersatunya suami istri. Akad nikah yang sah harus berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah, sebab pernikahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqi al-Hasyafi Allah falayataqdinu salala aini farak salihat amirat Allah razaqahmi. Artinya, barang siapa yang diberi rizki oleh Allah berupa wanita salehah, maka Allah telah menolongnya setengah dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam setengah yang lain. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. B. Akhlak suami istri. Dalam Islam, keluarga diakui dan dihormati sebagai basis masyarakat. Nilai-nilai luhur ditanamkan untuk memelihara hubungan-hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga. Peraturan-peraturan akhlak mengenai hubungan-hubungan ini oleh karenanya menjadi sangat penting. Sesungguhnya, akhlak yang baik merupakan emas permata yang dimiliki dua dimensi kebaikan dunia akhirat.
Kemampuan menepati rumah surga hanya mungkin dicapai oleh perilaku seseorang yang menunjukkan etika baik, tidak dengan amal perbuatan semata. Berarti akhlak yang baik ibarat sebuah tangga yang mengantarkan pemiliknya pada pencapaian surga. Sebab pada akhlak tersimpan beragam kemuliaan dalam jumlah besar. Dan dalam salah satu bentuk akhlak baik adalah hidup bersama keluarga dalam kebaikan dan kemurahan yang merupakan syarat pencapaian kebahagiaan dan ketenangan. 1. Dalam pandangan Islam, orang terbaik adalah yang terbaik dan terarah pada istrinya. Berperilaku santun terhadap istri adalah bagian dari akhlak Islam. 2. Karir seorang pria tidak harus dikejar dengan pengorbanan semua tujuan suci sedemikian sehingga berisiko bagi kehancuran perkawinannya. 3. Adalah menjadi bagian kebaikan seorang suami terhadap istri untuk memenuhi segala kebutuhannya. 4. Meskipun kelakuannya salat di dalam rumah lebih baik daripada di masjid bagi perempuan, seorang istri tidak harus dicegah pergi ke masjid jika ia ingin melakukannya. 5. Membicarakan masalah-masalah pribadi dengan orang lain, yaitu perihal seksual adalah sesuatu yang sepenuhnya yang diharamkan dalam Islam. 6. Kecenderungan seorang suami terhadap istrinya adalah dua macam: kecurigaan yang tidak berdasar atau cemburu buta yang harus dijauhi, dan cemburuan di mana terdapat alasan yang kuat dan yang dianjurkan. 7. Seorang suami tidak boleh membenci istri karena jika jika ingin menyukai salah satu karakteristiknya, ia boleh jadi menyukai sifatnya yang lain. 8. Seorang suami tidak boleh mencaci maki istrinya atau kerabatnya. 9. Hubungan suami istri memiliki sifat khusus, ia tidak akan membuat hasil kecuali jika pasangan itu berusaha mengatasi hambatan-hambatan artifisial yang disebabkan oleh rasa malu dan hambatan-hambatan sosial. 10. Hak yang diberikan adalah suami untuk memimpin keluarga tidak boleh mengakibatkan terjadi penyalahgunaan dan tindakan yang melampaui batas otoritasnya. 11. Bagi seorang suami yang menghormati dan menghargai kerabat dekat istrinya akan memperkuat hubungan dengan istrinya. 12. Menghargai, merespek dan bersikap ramah terhadap teman-teman dan keluarga istrinya sebenarnya menjadi pertanda dari penghargaan terhadap istrinya. 13. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 12, persyaratan yang paling penting untuk dipenuhi dalam perkawinan adalah persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam kontrak perkawinan. Oleh karena itu, setelah perkawinan, persyaratan-persyaratan tersebut harus betul-betul diperhatikan, tidak boleh diabaikan dan dilupakan, asalkan semuanya itu sesuai dengan hukum Islam. 14. Selalu mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit kesalahan seorang istri, mencelah perbuatan-perbuatan dan seringkali menyalahkan akan membahayakan ikatan perkawinan. Suami dianjurkan untuk melupakan kesalahan-kesalahan istrinya dalam berbagai hal. 15. Sikap tidak acuh seorang suami dan ayah terhadap istri
atau anak-anak yang melanggar ajaran-ajaran Islam adalah merupakan kesalahan besar yang tidak boleh dilakukan seorang muslim. 16. Bagi suami yang mencaci maki istrinya atau menyalahkan perbuatan-perbuatannya di depan orang lain tersebut, seperti anak-anak mereka, saudara, dan lain-lain, adalah merupakan sikap yang kasar. 17. Seorang suami tidak diperbolehkan menyuruh istrinya bekerja untuk menghasilkan uang. Memberikannya nafkah adalah tanggung jawab suami saja. C. Akhlak orang tua terhadap anak. A. Hadis tentang kewajiban orang tua terhadap anak. 1. Kewajiban orang tua terhadap anak. A. Hadis dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bayhu qarah ahbad ma wa yuhhasin hasin asamaha lihasana anna waladaha ala wadaha saqa. Artinya, sesungguhnya kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak itu ada 3, yakni pertama, memberi nama yang baik ketika lahir, kedua, mendidiknya dengan Al-Quran, dan ketiga, mengawinkan ketika menginjak dewasa. Selain uraian di atas, kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain yaitu 1. Memilihkan istri atau suami yang baik, minimalnya harus memenuhi 4 syarat, yaitu rupawan, hartawan, bangsawan, dan taat beragama. Dan yang disebutkan terakhir adalah yang utama dari keempat syarat yang telah disebutkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang kedua, berlindung kepada Allah sebelum melangsungkan acara jima, karena tanpa membaca Bismillahi Allahumma jannibnasy syaitana wa jannibi syaitana mimma razaqna, setan akan ikut menjimaki sang istri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibni Abbas. 3. Mengazankan atau mengqomatkan pada telinga kanan atau kiri bayi langsung setelah lahir dan dimandikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abu Bakar. 4. Menyembelih akikah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak-anak yang baru lahir sebaiknya diakikah. Sebaiknya akikah disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran, dan pada hari itu juga dicukur rambut serta diberi nama. Hadis Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Amir. 5. Melakukan penyunatan. Hukum penyunatan adalah wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi anak perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dari Shaddad bin Aus. 6. Menyediakan pengasuh, pendidik atau guru yang baik, kuat beragama, dan berakhlak mulia kalau orang tuanya kurang mampu. Akan tetapi yang terutama bagi yang mampu adalah orang tuanya di samping guru di sekolah dan ustaz di pengajian. 7. Mengajarkan membaca dan memahami Al-Quran, memberikan pendidikan jasmani. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar. Yang ke-8, memberikan makanan yang halal untuk anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sejumlah anak untuk berpesan kepada orang tuanya dikala keluar mencari nafkah. Selamat jalan ayah, jangan sekali-kali engkau membawa pulang kecuali yang halal dan thayyib saja. Kami mampu bersabar dari kelaparan tetapi tidak mampu menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Awsan. 9. Membiasakan berakhlak Islam dalam bersikap, berbicara, dan bertingkah laku, sehingga semua kelakuannya menjadi terpuji menurut Islam. Hadis riwayat Turmuzu dari Jabir bin Samrah. 10. Menanamkan etika malu pada tempatnya dan membiasakan minta izin keluar atau masuk rumah, terutama ke kamar orang tuanya. Teristimewa lagi saat-saat ziarah dan selepas salat Isya. Al-Quran Surat An-Nur ayat 56. 11. Berlaku kontinuitas dalam mendidik, membimbing, dan membina mereka. Demikian juga dalam menyandangkan dana dalam batas kemampuan sehingga sah anak mampu berdikari.
Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Qalabah. 12. Berlaku adil dalam memberi perhatian, wasiat, biaya, dan cinta kasih kepada mereka. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Bagian D. Akhlak anak terhadap orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya mulai dari di dalam kandungan maupun setelah dewasa. 1. Makna albir. Albir yaitu kebaikan berdasarkan sabda Rasulullah. Albir adalah baiknya akhlak. Albir merupakan hak kedua orang tua dan kerabat dekat, sedangkan lawan dari albir adalah al-uquq, yaitu kejelekan dan menyanyiakan hak. Albir adalah mentaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada kita semua, selama tidak bermaksud kepada Allah. Sedangkan al-uquq dalam aplikasinya adalah menjauhi mereka dan tidak berbuat baik kepadanya. 2. Hukum birrul walidain. Para ulama Islam sepakat bahwa hukum berbuat baik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hukumnya adalah wajib, hanya saja mereka berselisih tentang ibarat atau contoh pengalamannya, misalnya mengenai seorang anak yang mengatakan u atau a ketika disuruh oleh kedua orang tuanya tersebut. Pendapat Ibnu Hazm mengenai hukum birrul walidain, menurutnya birrul walidain adalah fardu ain yang wajib bagi masing-masing individu, sedangkan menurut Al-Qadliyat birrul wahid adalah wajib kecuali terhadap perkara yang haram. 3. Macam-macam bir al-walidain dan hak-hak mereka. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran agar bakti kepada kedua orang tua. Hak orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Di sini akan dicantumkan beberapa adab yang berkaitan dengan masalah ini, antara lain hak yang wajib dilakukan semasa kedua orang tua hidup dan setelah meninggal. E. Membangun keluarga sakinah. A. Pengertian keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga adalah komponen masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, atau bisa juga istri dan suami saja sekiranya pasangan masih belum mempunyai anak kandung atau anak angkat. Keluarga dapat diartikan juga sebagai kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang-kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu, bapak, dan anak. Ia adalah asas pembentukan sebuah masyarakat. Kebahagiaan masyarakat adalah bergantung setiap keluarga yang menganggotai masyarakat. Mawaddah adalah jenis cinta membara yang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenis. Bisa dikatakan mawaddah ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seorang pada lawan jenisnya. Karena itu, setiap makhluk Allah kiranya diberikan sifat ini, mulai dari hewan sampai manusia. Mawaddah cinta yang lebih condong pada material, seperti cinta karena kecantikan, ketampanan, bodi yang menggoda, cinta pada harta benda, dan lain sebagainya. Mawaddah itu sinonimnya adalah mahabbah, yang artinya cinta dan kasih sayang. Wah, artinya dan sedangkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, rezeki. Lihat Kamus Arab, Kitab Tarifat, Husnul Muslim, Perisai Muslim. Jadi rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani, dan sikap melindungi kepada yang dicintai. Rahmah yang lebih condong pada sifat qalbiyah atau suasana batin yang terlempasikan pada wujud kasih sayang. Setiap cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban yang
terpancar dari cahaya iman. Sifat rahmah ini akan muncul manakala nikmatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasul serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah sebuah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga sakinah akan berwujud jika pada anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungan sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. F. Larangan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks lokasi tinggal tetangga, bentuk-bentuk kekerasan memang biasa terjadi, baiknya menimpa istri, anak-anak, penolongan rumah tangga, kerabat atau suami, misal terhadap suami yang memukuli istri. Dengan demikian, dengan banyak sekali sebab, ibu yang memukul anaknya sebab tidak menurut perintah orang tua, atau penolong rumah tangga yang disiksa majikan sebab tidak menuntaskan tugasnya. Semua format kekerasan dalam lokasi tinggal tetangga tersebut pada dasarnya mesti dikenai sanksi sebab merupakan format kriminalitas jarimah. Kaidah tersebut antara lain, pukulan yang diserahkan bukan pukulan yang menyakitkan, lagi pula sampai mematikan. Pukulan hanya diserahkan jika tidak ada teknik lain atau semua teknik sudah ditempuh guna memberi hukuman atau peringatan. Tidak boleh memukul saat dalam suasana marah sama sekali karena dikhawatirkan bakalan membahayakan. Tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital seperti wajah, kepala, dan dada. Jangan memukul lebih dari 3 kali pukulan, kecuali paling terpaksa dan tidak melebihi 10 kali pukulan. Jangan memukul anak di bawah umur 10 tahun. Andai ada kesalahan baru ke-1 kali melakukan, maka diberi peluang bertobat dan memohon maaf atas perbuatannya dan lain-lainnya. Berikut ini sejumlah perilaku jarimah dan sanksinya menurut keterangan dari Islam terhadap pelaku. 1. Qadzaf, yaitu melempar tuduhan, misalnya mendakwa wanita baik-baik berzina tanpa dapat memberi bukti yang dapat diterima oleh syariah Islam. Sanksi hukumannya ia 80 kali cambukan. Hal ini menurut firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendakwa perempuan-perempuan yang baik berbuat zina dan mereka yang tidak menyebabkan 4 sanksi, maka deralah 80 kali. Quran Surah An-Nus. 2. Membunuh, yaitu menghilang nyawa seorang. Dalam urusan ini sanksi untuk pelaku ia qisas, hukuman mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas Anda qisas berkaitan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran Surah Al-Baqarah 279.
ketiga, midosomi yaitu menggauli perempuan pada duburnya haram hukumnya sampai-sampai pelaku mesti dikenai sanksi. Dari Ibnu Anas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menyaksikan seorang laki-laki yang menjunjungi laki-laki homoseksual dan mengunjungi istrinya pada duburnya. Sanksi hukumannya ialah ta'zir berupa hukuman yang diberi bentuknya untuk pengadilan yang bermanfaat untuk mengangkal hal yang sangat terjadi. 4. Penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumannya ialah kewajiban menunaikan diat 100 ekor unta tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta 1 biji, mata 1 atau per 2 diat 50 ekor unta 1 sanksi 1 per 2 diat luka yang hingga selaput batok kepala 1 per 3 diat luka dalam 1 per 3 diat luka hingga ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta masing-masing jari kaki dan tangan 10 ekor unta pada gigi 5 ekor unta luka hingga ke tulang sampai kelihatan 5 ekor unta. Lihat Nizam Al-Qubat Syaikh Dir Abdurrahman Al-Maliki. 5. Perbuatan-perbuatan cabul seperti perjuangan melakukan zina dengan wanita namun belum hingga melakukannya dikenakan sanksi pelajaran 3 tahun, diperbanyak jilid dan pengusiran. Kalau perempuan itu ialah orang yang berada dalam kedalinya seperti penolong rumah tangga, maka sederhanakan sanksi yang dimaksimalkan. 6. Penghinaan. Jika terdapat 2 orang saling menghina sementara dua-duanya tidak mempunyai bukti mengenai faktanya, maka dunia akan dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun. Lihat Nizam Al-Qubat Syaikh Dir Abdurrahman Al-Maliki. Kesimpulan, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala selalu berkaitan dengan akhlak dalam keluarga, baik diantaranya adalah birrul walidin, hak kewajiban dan kasih sayang suami istri, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta silaturahmi dengan karib kerabat. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga dibutuhkan akhlak dalam keluarga. Apabila terjadi sesuatu kekeliruan yang berakibat kegagalan dalam rumah tangga, pada umumnya dikarenakan kurangnya akhlak dalam keluarga. Semoga apa yang kami sampaikan berguna bagi kehidupannya dan menjadi tolak ukur bagi kita untuk menuju serta mendapat ridho Allah, dan agar kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. B. Saran. Berkaitan dengan pembahasan makalah ini, tentu masih banyak kekurangan atau kesalahan penyusun dalam menyusun makalah ini. Menyusun meminta saran dan praktiknya yang membangun kelancaran bersama, dan semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembaca. Dan wasiat Rasulullah ini dapat kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.